Halo sahabat militer magazines. Indonesia merupakan negara yang pernah dijajah oleh Jepang dan Belanda. Tentu saja kita tidak ingin sejarah terulang kembali. Kalau kita melihat dari waktu ke waktu, kekuatan militer Indonesia semakin kuat, maju dan canggih. Upaya untuk mencegah penindasan dari negara lain tentu saja dengan menguatkan pertahanan militer di dalam negeri sendiri. Kita patut bangga kekuatan militer Indonesia masuk sebagai salah satu jajaran yang paling kuat di dunia. Indonesia menempati urutan ke-16 negara terkuat di dunia menurut data Global Firepower dan masih menjadi yang paling tangguh di Asia Tenggara. Kita sudah selayaknya bangga dan bersyukur karena keadaan yang lebih aman. Prabowo Subianto sejak menjabat menjadi Menteri Pertahanan kini menjadi perhatian masyarakat Indonesia. Dalam beberapa bulan menjabat, Menhan Prabowo sudah banyak menjajaki banyak negara dunia guna mempererat kerjasama militer, baik transfer teknologi, pengadaan alutsista baru untuk dalam negeri, maupun menawarkan produk buatan dalam negeri. Nah, melihat militer Indonesia yang diperkuat oleh Menhan Prabowo, dalam video ini akan kita bahas kekuatan militer Indonesia di tahun 2020 di bawah Menhan Prabowo. Sebelum kita bahas, pastikan sahabat militer magazines sudah subscribe channel ini. Satu, jumlah personel tentara. Beberapa sumber menyebutkan bahwa kekuatan militer Indonesia juga disesuaikan dengan banyaknya jumlah penduduknya. Di Indonesia memiliki total penduduk sekitar 262 juta jiwa. Pemerintah Indonesia sangat serius memperhatikan militer Indonesia. Hal ini tentu saja membuat negara kita disegani oleh negara lain. Militer Indonesia memiliki banyak anggota terlatih. Setidaknya kita mempunyai 435.000 personel aktif dan 400.000 personel cadangan. Bukan hanya menang soal kuantitas, perihal kualitas juga jangan ditanya. Negara kita juga mempunyai pasukan elit seperti Kopassus, Satbravo, Denjaka, dan lain sebagainya. Deretan pasukan elit Indonesia juga sudah diakui oleh dunia. Dua, Angkatan Darat. Bukan hanya mempunyai jumlah tentara aktif yang sangat banyak, Angkatan Darat dan perlengkapannya juga tidak bisa dianggap remeh. Setidaknya kita mempunyai koleksi 313 tank, 36 peluncur roket, 1178 kendaraan lapis baja, 153 artileri swagerak, dan 366 artileri tarik. Seperti yang disinggung sebelumnya, Indonesia saat ini menduduki ranking ke-16 dari 138 negara di dunia. Berada di posisi tersebut termasuk membanggakan. Karena nyatanya begitu banyak negara yang selama ini dikenal memiliki kekuatan militer yang kuat ternyata berada di bawah posisi Indonesia. Misalnya saja Taiwan, Israel, Brazil, Iran, Australia, dan lain sebagainya. Tiga, Angkatan Udara. Sepertinya Indonesia patut bangga dengan kekuatan udara yang dimiliki. Pasalnya, jika ditotal saat ini, negara kita memiliki sekitar 462 buah alutsista udara. Jumlah tersebut meliputi 46 pesawat tempur, 39 pesawat penyerang, 177 helikopter, 54 pesawat angkut, 109 pesawat latih, 5 pesawat misi khusus, dan 16 helikopter serang. Lengkapnya, alutsista udara yang dimiliki Indonesia bukan berarti berharap adanya perang.
Jika kita kembali lagi ke masa lalu saat bumi pertiwi belum dijaga oleh pasukan-pasukan kuat TNI, maka saat itu negara kita tidak berdaya dan dijajah oleh bangsa asing. Dan tidak ingin terulang lagi, sudah sewajarnya kalau kita mempunyai pasukan yang disegani di dunia. Empat, Angkatan Laut. Salah satu yang tidak bisa dipandang remeh adalah Angkatan Laut Indonesia. Saat ini, TNI Angkatan Laut sudah dilengkapi dengan ragam alutsista yang jumlahnya sangat banyak. Di tahun 2020 ini, sampai saat video ini dibuat, Indonesia memiliki 5 buah kapal selam, 156 kapal patroli, 7 unit kapal frigate, dan 24 unit kapal korvet. Kalau di total, setidaknya Indonesia mempunyai sekitar 282 unit alutsista laut. Dan belakangan ini, kapal perang Indonesia makin populer saja di seluruh dunia. Dan saat ini, Indonesia sudah bisa membuat kapal selam sendiri yang spesifikasinya sama dengan Korea Selatan. 5. Budget militer. Selain mempunyai kekuatan yang unggul, ternyata Indonesia juga menyisihkan anggaran yang tidak sedikit untuk militer. Soal budget, setidaknya sudah disiapkan sekitar 7,6 miliar US dollar. Jumlah yang disiapkan tersebut tentu saja tidak sedikit. Usut punya usut, ternyata anggaran tersebut merupakan angka tertinggi kedua di Asia Tenggara. Sementara anggaran tertinggi pertama dipegang oleh Singapura, yang sudah menyiapkan dana sebesar 11,2 miliar US dollar. Untuk tingkat dunia sendiri, Indonesia menempati urutan ke-31 terbanyak di dunia. Melihat kekuatan militer Indonesia yang punya kedudukan tinggi di dunia, sudah seharusnya kita merasa bangga. Kuatnya militer kita juga jadi salah satu alasan tidak pernah terjadi perang, karena negara lain pasti berpikir 1000 kali kalau mengusik kehidupan di negara kita. Semoga kedepannya militer Indonesia selalu bikin bangga masyarakat Indonesia. Awal menjabat sebagai Menteri Pertahanan, Menhan Prabowo sangat kerap pergi ke luar negeri. Presiden Jokowi mengatakan bahwa Prabowo kerap pergi ke luar negeri untuk menjalankan diplomasi pertahanan dan meninjau alutsista. Presiden Joko Widodo membela Menteri Pertahanan Prabowo yang kerap kali pergi ke luar negeri. Selain itu, kepergian Prabowo ke luar negeri juga untuk melihat alat utama sistem persenjataan atau alutsista yang ingin dibeli oleh Indonesia. Bagus atau tidak, bisa digunakan atau tidak bisa digunakan, semuanya harus dicek, kata Jokowi. Jokowi menilai pihak-pihak yang mempertanyakan kunjungan Prabowo ke luar negeri belum mengerti soal diplomasi pertahanan. Apalagi Menhan Prabowo kerap berdiskusi dengan Jokowi soal kebijakan pertahanan yang akan diambil. Presiden Joko Widodo juga mengingatkan seluruh jajaran TNI Polri untuk bekerja sungguh-sungguh memperkuat dan menjaga kedaulatan negara. Terlebih, tantangan ke depan semakin berat karena semakin luasnya spektrum konflik di berbagai belahan dunia. Jokowi menyatakan spektrum tersebut mulai dari konflik internal, perang asimetris, gerilya, perang proksi, hingga perang hibrida, baik yang menggabungkan strategi militer dan non-militer, konvensional dan non-konvensional.